Selamat datang di saluran kami. Ini adalah kisah film berjudul Live Live. Film dimulai dengan Haruka Nozaki membuka loker sekolahnya dan menemukan banyak barang kotor di dalamnya. Dia kemudian didekati oleh teman sekelasnya yang tampan dan pintar, Mitsuru Aiba, yang menanyakan apakah dia sedang menunggu seseorang. Nozaki menjawab ya dan Aiba meninggalkannya dengan selamat tinggal. Kemudian, saat Nozaki kembali ke rumah, dia diintimidasi oleh teman-teman sekelasnya. Mereka telah mencuri sepatunya dari loker dan melemparkannya ke dalam lubang penuh lumpur. Nozaki turun ke dalam lubang, tetapi jatuh di lumpur hingga menjadi kotor. Dia mengambil sepatunya, dan gadis-gadis itu mulai membuang barang-barangnya dari tas kemana-mana. Tachibana mengatakan bahwa mereka melakukannya karena Nozaki mempermainkan perasaan gadis lain bernama Ticho, tapi Ticho menyangkalnya dan mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Aiba. Nozaki diam-diam mengumpulkan barang-barangnya dan berjalan pulang. Saat Nozaki sampai di rumah, saudara perempuannya Shouko mulai menangis, melihatnya dalam kondisi yang menyedihkan ini. Ayah dan ibunya juga menangis, dan mereka semua memeluknya. Keesokan harinya, ayah Nozaki pergi ke sekolahnya untuk mengeluh tentang intimidasi yang dihadapi putrinya. Dia menceritakan segalanya kepada Nona Minami, tapi dia sepertinya mengabaikan keluhan itu. Dia malah menyarankan agar dia tidak datang ke sekolah sampai kelulusannya selesai. Kemudian, Nozaki kembali ke kelasnya, di mana dia menemukan ketiga wanita itu sedang menggaruk mejanya. Mereka juga membuang debu ke wajahnya. Di sisi lain, ayah Nozaki ditendang oleh teman sekelas Nozaki, Kooga, saat kembali dari pertemuan dengan Minami. Ayah Nozaki jatuh dari tangga di kelas. Saat Nona Minami sedang mengajar, kita bisa melihat darah menetes di meja Nozaki dari bangkai burung gagak yang diletakkan di depannya. Kuga mengolok-olok Nozaki, sementara Minami sepertinya mengabaikan apa yang terjadi. Aiba dan Koga berdebat dan berdiri di depan satu sama lain. Sementara itu, Ticho menulis sesuatu di atas kertas dan menyerahkannya ke depan, yang akhirnya mengenai Nona Minami. Minami kemudian panik dan muntah, yang memberi siswa kesempatan untuk mengolok-olok perilakunya. Di malam hari ketika Nozaki sampai di rumah, dia terkejut melihat ayahnya terluka. Ayahnya menyebutkan bahwa dia tidak boleh pergi ke sekolah jika dia merasa takut atau diintimidasi. Dia juga mengatakan bahwa mereka pindah ke sini karena pekerjaannya dan merupakan tanggung jawabnya untuk melindungi mereka. Keesokan paginya, Nozaki demam dan ibunya menyarankan agar dia tidak pergi ke sekolah. Kemudian, saudara perempuannya datang dan bertanya apakah dia baik-baik saja, dan mendengar bahwa dia baik-baik saja, Shouko mulai menari dan melompat-lompat. Geng pengganggu sekolah merindukan melecehkan Nozaki sehingga mereka memutuskan untuk mengirim seseorang untuk menemuinya dan membawanya ke sekolah. Seorang teman sekelas Rumi diberi tugas untuk pergi ke rumah Nozaki dan membuatnya datang ke sekolah setiap hari. Rumi diancam jika tidak mampu, dia akan menjadi sasaran berikutnya. Rumi kemudian mengunjungi rumahnya dan menemukannya sedang tidur di tempat tidur. Dia duduk di lantai dan bertanya pada Nozaki apakah dia baik-baik saja. Ketika Nozaki memberitahunya bahwa dia tidak akan datang ke sekolah sebelum lulus, Rumi meledak mengatakan bahwa jika Nozaki tidak datang ke sekolah, maka mereka akan mengincar dan menyiksa Rum. Rumi kemudian mengambil beberapa fotonya dan meminta CD musik, sebagai bukti bahwa dia pernah mengunjungi Nozaki. Keesokan harinya, saat Nozaki masih absen di sekolah, Rumi disimpan di dalam lemari di ruang kelas, dan para wanita, termasuk Ticho, mulai menyiksanya. Di sisi lain, kita bisa melihat Nozaki dan saudara perempuannya berjalan dengan gembira melewati jalan hutan di mana mereka melihat Aiba yang sedang mengambil gambar. Dia senang melihat mereka dan juga memotret para suster. Saat mengambil foto mereka, dia menyebutkan bahwa ini pertama kalinya dia mengambil foto manusia. Di sekolah, kita bisa melihat Rumi dibuli dan rambutnya dipotong acak oleh Ticho. Ketika Ticho bertanya apakah dia membenci Nozaki, dia menjawab bahwa dia ingin membunuhnya. Keesokan harinya, Nozaki menunjukkan foto yang diambil Aiba, dan dia sangat menyukainya. Kita bisa melihat Aiba menunggunya di luar rumahnya. Dia kemudian melambaikan tangan dan meninggalkan rumah bersama Aiba. Duo ini berkeliaran di sekitar Riverside sepanjang hari, berfoto dan menikmati kebersamaan satu sama lain. Aiba menyebutkan bahwa setelah turun salju, kota akan terlihat lebih indah dan tanpa sengaja menyentuh tangannya. Dia meminta maaf untuk itu, tapi dia bilang tidak apa-apa. Dia kemudian menyentuh tangannya dengan sengaja dan dia hanya tersenyum. Sementara mereka kembali ke rumah mereka di malam hari. Mereka melihat para pengganggu kampus berjalan melewati mereka, memandangi rumah Nozaki.
Nozaki kemudian menyadari dari jauh bahwa rumahnya terbakar. Dia kemudian bergegas ke rumahnya, di mana orang banyak telah berkumpul. Dia mencoba masuk ke dalam rumah yang terbakar, tapi Aiba dan kerumunan menghentikannya. Dia menangis ketakutan dan kehilangan. Kemudian Aiba masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan tubuh adik perempuannya yang terbakar parah, namun masih bernafas. Dia kemudian dibawa ke rumah sakit dengan ambulans segera. Ayah dan ibunya sepertinya telah meninggal di dalam rumah. Di rumah sakit tempat kakek Nozaki mengunjungi Nozaki. Dia menunggu di luar icu tempat saudara perempuannya disimpan. Dia sekarang tinggal bersama kakeknya di rumahnya. Di sekolah, kelompok pengganggu takut dengan berpikir jika ada yang tahu bahwa kebakaran itu disebabkan oleh mereka, maka mereka akan kacau. Kedua wanita itu lebih takut karena mereka tidak percaya bahwa mereka telah membakar orang hidup-hidup. Namun, beberapa dari mereka tampaknya tidak menyesal telah membakar sebuah keluarga. Di adegan berikutnya saat Ticho ada di rumah, ayahnya menyebutkan bahwa dia akan melakukan apapun yang dia katakan dan dia akan memutuskan masa depannya. Ticho menyebutkan bahwa dia ingin menjadi ahli kecantikan, tetapi dia mengabaikannya. Dia meninggalkan rumah tanpa memberitahu kapan dia akan kembali. Keesokan harinya, semua orang terkejut melihat Nozaki datang ke sekolah. Dia diberitahu oleh Aiba bahwa dia tidak boleh memaksakan diri untuk datang ke sekolah. Di dalam kelas, ketika dia bertanya kepada kedua gadis itu tentang sesuatu, keduanya bergegas keluar. Tachibana, kedua gadis itu dan Nozaki sedang berjalan ke lubang yang sama tempat dia dulu diintimidasi. Kedua gadis itu mencoba menghentikan Tachibana, tetapi dia menusuk Nozaki dengan peniti dan membuatnya jatuh ke dalam lubang. Dia juga menyebutkan bahwa mereka telah menyalakan api di rumahnya. Saat Tachibana mencoba menyerang Nozaki dengan pisau, dia diserang oleh paku oleh Nozaki. Nozaki kemudian mengalahkan Tachibana sampai mati. Dua gadis lainnya mencoba melarikan diri dan meminta maaf kepada Nozaki, tetapi dia tidak mengampuni mereka dan akhirnya membunuh mereka. Sebelum meninggal, salah satu dari mereka menyebutkan bahwa Kugolah yang berencana membakar rumahnya. Keesokan harinya di sekolah ketika tiga gadis tidak hadir. Kugo dan dua lainnya mulai khawatir. Lebih lanjut memperhatikan petugas polisi di luar sekolah, mereka panik dan Kugo menyebutkan kembali ke rumah karena cuaca sangat dingin. Dalam perjalanan pulang, dia bertemu Nozaki dan mencoba menggertaknya lagi. Saat dia mendorongnya, dia ditusuk oleh Nozaki. Dia berlari untuk menyelamatkan nyawanya, tetapi jatuh dari lereng dan terluka parah. Nozaki kemudian meninggalkannya sendirian untuk mati kedinginan. Keesokan harinya, karena hujan salju yang lebat, kakek memberitahu Nozaki bahwa sekolah akan ditutup dan dia dapat beristirahat sepanjang hari. Sementara itu, Aiba datang mengunjungi Nozaki. Kakek menyebutkan bahwa dia akan membawa Nozaki dan saudara perempuannya Shuko kembali ke Tokyo setelah kelulusannya. Ia pun meminta Aiba untuk menjaga dan melindunginya. Di rumah Rumi, dia mendapat telepon dari dua anak laki-laki yang memberitahukan bahwa ketiga gadis itu, termasuk Kuga, hilang. Dia juga menambahkan bahwa Nozaki telah membunuh mereka semua yang mengejarnya. Dia mengancamnya untuk bergerak sebelum dia membunuhnya dan mengatakan bahwa mereka akan menghabisinya besok. Pagi selanjutnya, Nozaki keluar sendiri melewati hutan. Ketika dia mampir untuk mengagumi bunga daun hati, dia diserang oleh kedua pria itu, mereka meremehkan Nozaki dan memutuskan untuk berpisah untuk memburunya. Ikagawa menemukannya dan membuatnya jatuh ke tanah. Dia menyebutkan bahwa dia sangat menyukainya dan mencoba menciumnya, tetapi dia menyangkal. Kemudian dia mencoba memaksanya untuk mencium, tapi tiba-tiba diserang oleh Nozaki. Anak laki-laki lain dari kejauhan mencoba membidik Nozaki dengan panah, tetapi menembak menembus kepala Ikagawa dan membunuhnya. Saat dia mencoba menyerang Nozaki, dia menikamnya dan membunuhnya juga. Di adegan selanjutnya, kita bisa melihat orang tua dari ketiga siswi di sekolah tersebut berusaha mengadukan hilangnya siswi tersebut. Keesokan harinya, Aiba datang mengunjungi Nozaki dan keduanya berjalan-jalan. Mereka mencapai tempat yang sama dari mana Aiba menyebutkan bahwa kota itu akan terlihat bagus dengan salju yang menutupinya. Mereka berciuman untuk pertama kalinya dan Aiba berjanji untuk melindunginya. Di rumah, Aiba memberitahu neneknya bahwa dia ingin pergi ke Tokyo untuk belajar lebih lanjut dan ingin tinggal bersama Nozaki karena dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Rumi berada di dekat lubang tempat Nozaki diintimidasi, dia meluncur ke bawah lubang untuk menemukan mayat ketiga gadis itu, dia sangat ketakutan melihatnya dan mencoba menelepon Ticho untuk menginformasikan semua ini.
Namun, Ticho tidak menjawab panggilannya. Ketika Rumi dibully, dia telah menyebutkan sebelumnya bahwa dia ingin membunuh Nozaki. Kami diperlihatkan cuplikan dari masa lalu di mana dia menyebutkan bahwa dia akan membuatnya terbakar di dalam rumahnya, menuangkan minyak tanah kemana-mana. Kami diperlihatkan bahwa Rumi membawa 1 galon minyak tanah bersamanya menuju rumah Nozaki. Ticho lebih memilih pulang ke rumahnya dan yang lain terus maju. Di adegan selanjutnya, kita bisa melihat Ticho datang mengunjungi Nozaki di rumahnya. Setelah tidak menemukan siapapun di rumah, dia mulai kembali. Dalam perjalanan pulang, dia memperhatikan Nozaki dan berhenti untuk menemuinya. Dia mengembalikan CD musik yang diberikan Rumi dan menyebutkan bahwa dia telah mendengarkannya sepanjang malam. Ketika cuplikan persahabatan mereka sebelumnya diperlihatkan, ternyata mereka adalah teman baik sebelumnya, dan ketika Nozaki mulai dekat dengan Aiba, persahabatan mereka terpengaruh. Saat Ticho akan pulang, dia meminta maaf kepada Nozaki atas apapun yang telah dia lakukan padanya. Dalam perjalanan pulang, Ticho diserang oleh Rumi dengan pisau. Rumi berhasil melukai kakinya dan senang melihat teriakan Ticho. Dia kemudian mendekati untuk membunuhnya, tapi ditendang oleh Ticho. Ticho berhasil membuat luka di wajahnya, tapi tetap saja Rumi menusuk dadanya dan kabur dari sana. Di adegan selanjutnya, Aiba menelepon Nozaki untuk memberitahunya bahwa dia akan bergabung dengannya di Tokyo dan keduanya bisa hidup bersama. Nozaki menjawab bahwa dia tidak akan pergi ke Tokyo dan lebih suka tinggal di sini. Setelah itu, kita bisa melihat darah di tangan Aiba. Dia juga sangat marah mendengar Nozaki menolaknya. Dia membanting telepon dan pergi ke neneknya, yang terluka parah olehnya. Ternyata Aiba menyerang neneknya untuk bersama Nozaki. Terungkap juga bahwa dia telah membunuh ayah dan ibunya juga. Dapat disimpulkan bahwa Aiba juga merupakan orang yang diintimidasi di masa kecilnya oleh ayahnya. Kemudian, dia meninggalkan neneknya di lantai untuk mati. Di rumah Rumi. Dia takut dan ketika ibunya bertanya tentang apa yang terjadi, dia hanya menusuk pintu dan memintanya untuk tidak bersikap baik padanya. Sementara itu, orang tua siswa yang hilang berkumpul di sekolah, menanyakan detail tentang anak mereka. Nona Minami tiba di sana dan orang tuanya mulai menghinanya. Minami meledakkan amarahnya karena diintimidasi setiap hari dan dia muntah lagi. Dia jatuh di jalan dan dihancurkan oleh mesin penghancur salju untuk mati seketika. Di rumah sakit, kami melihat Rumi mencoba membakar Shouko. Nozaki tiba tepat waktu dan menyerangnya. Ketika Rumi menyebutkan bahwa dia tidak boleh membunuh siapapun di depan saudara perempuannya, dia meninggalkannya dan Rumi melarikan diri. Saat Nozaki berbicara dengan Aiba, seorang perawat berlari untuk memberitahu Nozaki bahwa kakeknya terluka parah dan berada di rumah sakit. Nozaki merasa curiga terhadap Aiba dan bergegas ke arahnya untuk memeriksa tangannya. Kecurigaannya menjadi kenyataan saat dia menemukan segenggam darah Aiba. Rumi tiba di sana dan menjelaskan bagaimana dia dan orang lain membiarkan rumahnya terbakar. Ternyata mereka membakar ibunya hidup-hidup di luar rumah mereka. Rumi menyebutkan bahwa dia menyukai bau api. Ketika ayah Nozaki datang untuk meminta bantuan, pria lain menembak kakinya. Rumi kemudian mulai melemparkan minyak tanah ke seluruh tubuhnya bersama Shouko, meski yang lain berusaha menghentikannya. Rumi lah yang menyulutnya dengan api bersama adik perempuannya. Setelah mendengar ini, Nozaki mencoba menyerangnya, tetapi ditikam oleh Rumi. Aiba secara brutal menyerang Rumi dan dalam tindakan ini melempar tasnya ke arah Nozaki. Nozaki menemukan foto ayah dan saudara perempuannya dibakar hidup-hidup. Aiba memotret mereka sebelum menyelamatkan adiknya. Nozaki marah melihat gambar itu dan Aiba mencoba menjelaskan bahwa dia mengambilnya karena dia tertarik dengan tindakannya. Nozaki kemudian mengeluarkan pisau dari perutnya dan mencoba menyerang Aiba. Setelah dia menyerang, Aiba marah padanya dan mulai meninju wajahnya. Saat itu, Aiba mengambil kameranya untuk memotret wajahnya. Dia melihat daun hati mekar dan mulai memotretnya. Dia memberitahu Nozaki untuk berjanji kepadanya bahwa dia akan tinggal bersamanya, jika tidak, dia akan meninggalkannya untuk mati dalam kedinginan. Sementara itu, Nozaki mengambil busur dan anak panah dari pria yang dia bunuh sebelumnya dan menembak menembus kamera ke mata Aiba. Setelah dia meninggal, dia mulai bergerak maju menuju rumahnya. Tapi dia terluka parah. Dia mengeluarkan dan melihat kalung yang diberikan kakaknya dan jatuh tersungkur di jalan. Di adegan terakhir, kita melihat Ticho mengambil sertifikat kelulusannya. Dia mencapai ke ruang kelas mereka dan ingat bagaimana dia dan Nozaki dulu berteman.